Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Mega Clara Lulita. Jangan lupa ya like, subscribe, and comment. Di pembahasan kali ini saya akan membahas masalah hak asasi manusia. Langsung aja ya, check this out. Hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dengan subbab kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba kalian amati terlebih dahulu gambar yang ada pada layar ini. Di situ kita melihat ada seorang wanita yang sepertinya merasa ketakutan ya. Tidak seharusnya wanita itu disakiti. Di negara kita sendiri itu ada undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak dan juga perempuan. Kemudian di sebelahnya ada beberapa orang yang sedang demonstrasi yang membawa gambar seorang laki-laki. Dia adalah Munir Said Talib. Nama ini tetap dikenal sebagai sosok pejuang, bahkan 14 tahun setelah menutup usianya. Munir ini adalah seorang aktivis HAM. Dia banyak menangani berbagai kasus terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Kematiannya pun sampai saat ini masih belum menemukan titik terang, walaupun sudah ada tersangka pada kasus tersebut, tetapi masih banyak kejanggalan yang terjadi pada kasus tersebut. Kemudian di sini ada juga gambar seorang anak yang membawa karung ya. Tidak seharusnya anak-anak di usia mereka ini mencari rongsokan ya. Seharusnya mereka ini memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian di sebelahnya ada gambar seorang bayi yang dimasukkan di dalam kardus. Ini juga termasuk pelanggaran HAM ya. Karena apa? Tidak seharusnya seorang bayi itu dibuang. Seharusnya dia itu dilindungi. Dia punya hak untuk hidup. Jadi ini tidak sepatutnya kita meniru gambar yang ada di sini. Kemudian ada juga di situ gambar Marsinah. Nah, Marsinah ini juga seorang aktivis buruh berlidah tajam dan juga organisator terpelajar. Marsinah ini sering melawan saat kekerasan aparat negara menjalar, bahkan lebih cepat daripada wabah flu. Buruh perempuan ini juga rajin mengkliping berita koran itu dipetangkan di rezim otoriter waktu itu. Ia dibunuh di usia yang masih sangat muda, yaitu usia sekitar 24 tahun. Pembunuhannya ini pun juga seolah-olah negara ini tidak melindungi hak hidup warganya. Kemudian, apa sih sebenarnya pengertian dari hak asasi manusia ini? Kita tahu tentunya yang namanya hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak manusia itu lahir bahkan sampai meninggal nanti. Misalnya seperti hak hidup, hak merdeka, hak memiliki. Jadi hak ini merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia itu dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Sehingga di dalamnya itu tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar individu. Agar tidak terjadi gesekan-gesekan ini, sebenarnya kita harus melaksanakan yang namanya kewajiban. Yang dimaksud sebagai pelanggaran itu yang seperti apa sih? Pelanggaran itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Karena apa sih sebenarnya? Hak asasi manusia itu kan punya sifat universal, hakiki, kemudian tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi. Makanya siapapun yang membatasi, mencabut hak asasi manusia, berarti dia sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Bagaimana sih bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri? Itu dibagi menjadi dua, ada kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, ada juga yang bersifat biasa. Yang bersifat berat itu meliputi pembunuhan massal atau biasanya disebut dengan genocide. Kemudian ada kejahatan kemanusiaan. Kemudian ada juga pembunuhan, ini juga berat. Kemudian ada juga perbudakan. Kalau perbudakan mungkin sudah jarang ya sekarang terjadi, bahkan tidak ada. Kemudian ada kejahatan apartheid. Apartheid itu apa sih? Apartheid itu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan. Itu sudah terjadi ketika abad ke-20 sampai tahun 90. Dan ini ada juga pelopornya yang menentang adanya kejahatan apartheid ini, yaitu Nelson Mandela, tapi beliau sudah meninggal. Kemudian kasus pelanggaran HAM yang biasa itu misalnya main hakim sendiri, seperti ketika ada pencuri terus kita pukuli sendiri, tidak diserahkan ke pihak yang berwajib, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Walaupun mereka sendiri memang mengambil hak orang lain ya. Kemudian penganiayaan, kemudian pencemaran nama baik. Nah, ini hati-hati kalau zaman sekarang ini yang namanya teknologi digital itu semakin canggih. Niat hati kita mau mengkritik, tapi bisa-bisa kita yang dituduh mencemarkan nama baik. Kemudian menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, itu juga pelanggaran HAM. Ini kenapa pelanggaran HAM? Karena dulu pernah kita itu dibungkam rapat-rapat tidak boleh menyuarakan pendapat kita. Kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM? Yang pertama adanya penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, juga masih banyak bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lain. Misalnya kekuasaan di dalam perusahaan. Misalnya para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Jelas ini melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dia tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran. Tentu saja ini akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Kemudian teknologi yang disalahgunakan. Ini juga hati-hati ya. Sekarang ini banyak sekali teknologi yang disalahgunakan. Kemajuan teknologi ini bisa memberikan pengaruh positif, tapi juga bisa memberikan pengaruh negatif. Kemudian sikap egois dari pelakunya atau mementingkan dirinya sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya diabaikan. Kemudian sikap tidak toleran. Tidak toleran ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Kemudian adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM apabila terjadi ketidakseimbangan yang mencolok di dalam masyarakat. Pemicunya ini biasanya perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Kemudian rendahnya masyarakat terhadap hak asasi, kesadaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga seharusnya hak asasi manusia itu dihormati, akhirnya dia tidak mau tahu. Sehingga muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Peristiwa pelanggaran HAM ini yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priok. Ini terjadi tanggal 12 September tahun 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka, sehingga keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas.
Kemudian ini tadi ya, kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Dia seorang aktivis yang sangat suka sekali mengkritik pemerintah ya. Dia sebagai seorang buruh. Tapi dia juga aktif dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, peristiwa penculikan para aktivis politik tahun 98. Ini sebenarnya terjadi tahun 97 sampai 98. Di mana di situ ada peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro demokrasi. Ini terjadi menjelang pelaksanaan pemilu tahun 97 dan sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 98. Kemudian ada peristiwa Aceh, Trisakti, dan Semanggi. Kemudian ada kasus bom Bali. Kemudian ada kasus pembunuhan Munir, tadi sudah saya jelaskan ya. Itulah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini juga ada gambar. Kita sebenarnya boleh sih demonstrasi, tetapi jangan yang anarki. Ada tata tertibnya, ada tata caranya sendiri bagaimana cara demonstrasi. Boleh kita menyuarakan hak dan pendapat kita, tapi dengan cara yang bijak. Kemudian ini juga kenapa kok kasus Marsinah terus ya? Karena kasus ini memang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Memang ada beberapa tersangka, tapi masih menimbulkan kejanggalan sampai saat ini. Penculikan aktivis, nah, kenapa itu sih masih tetap dikenang sampai saat ini? Kasusnya Munir, Marsinah, penculikan aktivis, itu sampai saat ini masih dikenang karena itu merupakan peristiwa besar sih. Karena itu terjadi ketika perubahan dari Orde Baru ke reformasi, sehingga banyak sekali terjadi yang namanya reformasi kan ya, perubahan yang secara besar-besaran. Kemudian itu juga yang terakhir ada gambar pengerusakan ya di situ. Ini juga tidak boleh kita lakukan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya pelanggaran HAM ini sudah seharusnya kita kurangi karena banyak sekali instrumen-instrumen penegakan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada undang-undang khusus sendiri tentang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai upaya penegakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia agar tidak terulang lagi kejadian-kejadian di masa lalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.